Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia yang terbesar dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu nikmat iman. Dengan landasan iman inilah kita mengabdi kepada Allah. Dengan landasan iman kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan karunia yang terbesar nikmat iman ini senantiasa tetap ada di dalam diri kita sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, membawa hidayah iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Yang saya hormati jamaah Bapak dan Ibu yang berbahagia. Saya hanya akan menyampaikan satu ayat di dalam surat Taghabun, ayat yang ke-7. Yang punya HP ada Al-Qur'annya bisa dilihat. Surat At-Taghabun ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman ladina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabbaruna bima 'amiltum fadzalika 'ala Allahi yasir. Subhanallah, Al-Qur'an itu adalah kitab petunjuk luar biasa. Keindahan susunan bahasanya maupun kedalaman artinya luar biasa. Karena itu maka Rasulullah memberikan apresiasi yang kepada umatnya yang masih mau mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, walau ayat, meskipun satu ayat. Jadi surat At-Taghabun ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka sama sekali tidak akan dibangkitkan. Zaman ladina kafaru alla yub'atsu. Mereka tidak akan dibangkitkan. Kul, katakan Muhammad kepada mereka, pada orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang musyrik. Kul, bala, tidak begitu. Itu kepercayaan yang keliru, yang salah. Tidak begitu. Kul bala, wa rabbi, dan Tuhanku, latub'asunna, pasti akan membangkitkan kalian. Summa latunabba'una bima 'amiltum. Kemudian kalian akan diberitahukan apa saja yang telah kalian kerjakan selama di dunia. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan yang seperti itu bagi Allah itu sangat mudah. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Maka seperti itu bagi Allah itu sangat mudah. Surat At-Taghabun ayat 7, bahwa
orang-orang kafir itu maunya ya sudah hidup, setelah hidup mati ya selesai ya. Tapi kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah, katakan tidak seperti itu, mereka akan dibangkitkan, kemudian akan diberikan rapor dan itu bagi Allah mudah. Ketika Rasulullah menyampaikan tentang ajaran tauhid dan diantaranya keyakinan, kepercayaan kepada Allah dan kepercayaan adanya hari kebangkitan, yaumul ba'ts, hari kebangkitan, manusia nanti akan dibangkitkan, kemudian akan diberikan nilai. Orang kafir itu pegang tulang yang sudah rapuh, tulang yang sudah rapuh terus diremet-remet jadi abu. Ngene lho, Muhammad kok iso jirine episode dibangkitkan lagi. Jadi tulang itu diremet-remet ya sampai jadi abu. Oh sudah jadi abu gini, kok katanya masih nanti akan dibangkitkan lagi. Apa ajaran yang diajarkan Allah kepada Rasulullah? Kul yuhyihal ladzi ansha'a awwal marrah. Katakan Muhammad, yang membangkitkan itu adalah yang menjadikan pertama kali. Qul yuhyihal ladzi ansha'a awwal marrah. Bon tulang diremet-remet jadi abu, abunya masih ada. Ini bagi Allah mudah membangkitkan kembali. Wah, Allah yang menciptakan pertama kali dari tidak ada menjadi ada. Qul yuhyihal ladzi ansha'a wa huwa kulli syai'in alim. Allah Maha berkuasa atas sesuatu. Jadi luar biasa Al-Quran itu. Ketika kalau mereka mindsetnya orang-orang ateis ya, orang-orang tidak percaya Tuhan ya, orang kafir, urip ya wis, mari mati ya wis, mari urusannya mari. Karena tidak punya keyakinan yaumul ba'ts, adanya hari kebangkitan. Ketika karena tidak punya mindset keyakinan adanya yaumul ba'ts, hari kebangkitan, maka ketika dibangkitkan kaget Pak. Kaget. Karena itu Al-Quran itu kan sambung menyambung, satu ayat semua. Kaget. Kalau tadi At-Taghabun ayat 7, maka di dalam surat Yasin qalu ya wailana man ba'asana mim marqatina hadza ma wa'atar rahmanu wa sadaqal mursalin. Surat Yasin, yang apa ibu surat Yasin mungkin bisa pernah dengar ayat ini. Qalu, orang-orang kafir itu berkata, ya wailana, celaka kami. Jadi karena mereka tidak punya keyakinan yaumul ba'ts ya, maka ketika dibangkitkan kaget. Qalu ya wailana, celaka kami. Man ba'asana mim marqatina. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ya wailana man ba'asana mim marqatina hadza ma wa'atar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini ayat satu kalimat ya, tapi kalau kita tidak lihat tafsirnya agak aneh. Karena apa? Satu kalimat tapi terpotong ya. Jadi ya, yang berbicara ya
Yang pertama orang-orang kafir. Qalu ya wailana mamba'asana mim marqatina. Celaka, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ini yang berkata orang kafir. Qalunya itu orang kafir. Kemudian penggalannya ayat hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Loh, ini kan sudah dijanjikan oleh Allah. Ya. Allah sudah menjanjikan wa sadaqal mursalun, dan janji Allah ini sudah disampaikan pada utusan-utusannya. Para nabi dan rasul sudah menyampaikan ajaran tauhid tentang adanya yaumul ba'si, bahwa nanti manusia akan dibangkitkan untuk diberikan rapot dan diberikan balasan sesuai dengan perbuatan sewaktu di dunia. Nah, yang memberitahukan kepada orang kafir ini di dalam tafsir ada yang berpendapat yang menyampaikan itu malaikat. Ada yang menyampaikan itu orang-orang mukmin. Ya, orang mukmin lho dhisik wis diomongno mbek Rasul nek besok itu ana yaumul ba'si, ada kebangkitan, ada hari kebangkitan. Karena itu maka bagian dari rukun iman itu adalah wabil akhiratihum yuqinun. Dan ciri orang yang bertakwa ya diantaranya surat Al-Baqarah, wabil akhiratihum yuqinun, percaya kepada hari kebangkitan. Kalau kita lihat Pak, surat Taghabun ayat 6 tadi susunannya luar biasa. Ya, susunannya luar biasa. Coba kita lihat ya. Za'amal ladina kafaru. Za'ama itu fi'lul madhi. Mereka telah mengira. Telah mengira orang-orang ateis itu sudah punya keyakinan karena tidak menerima hidayah tauhid ya, hidayah agama. Jadi manusia itu makhluk yang paling sempurna. Karena apa? Karena punya 4 keistimewaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pertama punya hidayah insting, naluri. Ibu-ibu napa bayi sing dereng saged bicara ya, asli alit iku nek lapar nangis. Insting. Ya, jadi manusia punya insting. Binatang juga begitu. Begitu punya anak, ya, dia akan membuat rumah setiap hari pergi, kemudian datang membawa itu ya daun-daun kecil disusun rumah untuk tempat anaknya. Insting. Kemudian yang kedua, insting itu ada, binatang juga ada, manusia juga ada. Nah, yang kedua itu adalah panca indera. Kita punya panca indera, mata untuk melihat, ya. Kemudian telinga untuk mendengar, ya. Mulut, ya. Merasa, bicara. Nah, binatang juga punya indera. Bahkan konon penciuman anjing dalam benda-benda tertentu lebih tajam dari manusia. Nah, yang ketiga, hidayatul akal. Nah, ini akal ini menjadi manusia yang berwadapan. Dulu zaman Rasulullah itu ketika masih pakai kuda, ya, Pak ya. Peperangan pakai tombak atau pakai pedang.
itu ketika terjadi perang Khandaq, ya, perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, maka atas usul Al-Farisi, Salman Al-Farisi dikeduk, Pak. Jadi keliling Madinah itu dikeduk, ya. Nah, lebarnya seberapa? Lebarnya itu pokoknya loncatan kuda ini tidak bisa berapa meter, ya. Supaya orang-orang kafir yang mau menyerang kota Mekah tidak bisa, karena dikeliling di parit itu disebut kondak, karena itu disebut perang kondak, sehingga mereka tidak bisa masuk. Ketika orang-orang sudah semakin maju, ya, tidak pakai pedang lagi, tapi kemudian sudah bisa membuat kanon, Pak. Kanon. Nah, kanon ini tembakannya itu sekitar 3 mil. Karena itu kemudian masyarakat internasional membuat aturan batas wilayah negara perairan, ya, itu adalah 3 mil. 3 mil. Jadi batas perairan Indonesia, wilayah Indonesia yang terdepan, yang masuk wilayah Indonesia itu 3 mil dari lautan 3 mil. Kenapa 3 mil? Karena orang kanon itu hanya 3 mil. Nah, kita bisa bayangkan sekarang perang Iran dan Israel Amerika, misil itu bisa sampai 1000 kilo. Bahkan antar benua, ya, sampai bisa 10.000. Luar biasa. Nah, ini kan manusia punya akal. Manusia tidak bisa terbang, tapi bisa membuat pesawat yang kecepatannya sangat dasar. Manusia tidak bisa di dalam air, ya, tapi dengan akalnya. Tapi akal ini tidak cukup. Binatang tidak diberi akal, manusia diberi akal. Ternyata akal tidak cukup, Pak. Akal tidak tahu untuk apa manusia diciptakan. Akal tidak tahu, karena akal hanya berpikir bisa menyimpulkan sesuatu yang sudah dirasakan, dilihat atau didengarkan atau diobservasi. Akal tidak tahu manusia ini setelah mati apa yang terjadi. Tidak tahu. Karena orang sudah mati, tidak ada yang kemudian bangkit lagi. Jadi ada memang yang dibangkitkan, ya, untuk sebentar, ya. Nah, karena itulah maka butuh hidayah agama. Maka agama memberikan kelengkapan petunjuk manusia. Untuk apa manusia diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi kepadaku. Jadi kita tahu tujuan Allah menciptakan kita ini adalah untuk ibadah. Nah, itu tahunya dari hidayah agama Quran. Kita tahu setelah mati, ya, bahwa nanti kita akan dibangkitkan. Itu juga dari Al-Quran, dari petunjuk hidayah. Nah, karena itulah maka orang-orang kafir, meskipun Allah memberikan hidayah agama, tapi mereka tidak percaya. Maka keyakinannya zaman ladina kafaru Allah yib'asu, ya, Allah yib'asu, ya. Mereka nantinya tidak akan dibangkitkan. Kalau zamannya fi'lul madhi, yub'asunya fi'lul mudhari, nantinya dia tidak akan dibangkitkan. Mereka telah percaya bahwa nantinya tidak akan dibangkitkan. Kul, katakan Muhammad,
Ini luar biasa karena Al-Quran, ayat Al-Quran itu adalah susunannya sangat indah dan maknanya sangat dalam. Kul bala, katakan Muhammad, enggak koyok ngono, enggak seperti itu. Itu keyakinan yang salah. Bahwa manusia yang mati ya sudah mati. Kul bala wa rabbi latub asuna. Jadi latub asuna itu kata pengikatan seperti tadi dikatakan Ustaz, qad aflahal, sungguh-sungguh. Lanya itu takkid, tunnya itu juga takkid. Jadi dua kesungguhan, ya. Dua penekanan. Dan itu fi'il mudhari'. Ya. Jadi katakan Muhammad bahwa Tuhanku pasti akan membangkitkan kamu nantinya. Ya. Pasti akan. Dua kalimat penekanan dengan fi'il mudhari', present continuous tense. Summa, ya. Kemudian tidak hanya dibangkitkan saja. Summa latunabba'unna bima amiltum. Pasti nanti akan memberitahukan kamu apa yang kamu kerjakan. Pasti, ya. Akan. Jadi nanti akan fi'il mudhari' lagi, tapi dengan dua penekanan. Pasti akan kamu bima amiltum. Apa yang sudah kamu kerjakan, fi'il madhi. Apa yang kamu kerjakan selama di dunia. Jadi luar biasa susunan Al-Quran. Fadzalika 'ala Allah yasir. Maka yang seperti itu bagi Allah mudah. Seperti tadi orang-orang kafir membuli Rasulullah, ngene kok iso dibangkitno. Wis dadi debu ngene tulange. Jawabannya cespleng. Kul, katakan Muhammad, yuhyi halladzi ansaha wal marra wa bi kulli shay'in alim. Sing gawe Allah iku apa maneh wis debune iki sik ana. Mudah dibangkitkan. Wong gawe dari awal tidak ada apa-apa bisa. Apalagi ini, kata Pak ya. Apalagi ini. Maka Allah memberitahukan, ya, ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna ma tu'linun wa huwa alimun bidzatis sudur. Taghabun ayat 4-nya. Surat Taghabun ayat 4-nya, ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Wong sing gawe Allah. Ya. Wa ya'lamu ma tusirruna ma tu'linun. Dan Allah akan mengetahui apa yang akan kamu sembunyikan dan apa yang kamu telah akan ungkapkan. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Jadi pengetahuan Allah maha luar biasa. Semua dalam pengawasan Allah. Tapi ya, Allah memerintahkan kepada hambanya yang nama malaikat untuk ngikuti terus menerus. Ayat yang lain, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Jadi wa inna alaikum lahafidin, atas kalian semua, ya, manusia itu ada penjaga kiraman katibin. Kiraman katibin yaitu malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Kemudian manusia diberi pilihan, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Terserah kamu mau berbuat apa saja. Tapi innal abrara lafi na'im,
orang yang senantiasa berbuat baik, taat kepada Allah dan Rasulnya, lafina ini berada di tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Wa innal fujara lafi jahim, dan orang-orang yang berbuat kemungkaran berada di tempat yang jahim, penuh dengan kesengsaraan, neraka jahim. Bebas Pak, kita diberikan oleh Allah, diberitahukan, menungso kabeh awakmu itu dikawal dua pengawal yang disebutkan di dalam ayat yang lain, mayal fitu min qaulin illa lataihi raqibun atid. Apa yang diucapkan manusia, dilakukan manusia, ada raqibun atid, malaikat raqib dan atid, terus mendampingi. Untuk apa? Yaitu tadi nyatetin tadi. Allah Maha tahu, tapi Allah mengutus makhluknya yang namanya malaikat. Allah Maha tahu gerak-gerik kita dalam pengetahuan Allah. Ya'lamu ma fis samawati wa ya'lamu ma tusirru wa ma tulinun. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu sembunyikan, apa yang ada di dalam hati, Allah Maha tahu. Tapi Allah mengutus malaikatnya 24 jam Pak. Kita terus, dan itu oplosan 2 shift. Ya, 2 shift. Kalau perusahaan karena kerja 8 jam ya, jadi 3 shift. Ya, karena masa kerja 8 jam 3 shift. Tapi malaikat ini 2 shift. 2 shift. Shift dimulai kapan? Subuh. Kok tahu? Ya Allah memberitahukan. Aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat mulai dari condongnya matahari sampai tenggelamnya matahari, dan sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu masyhud, yang disaksikan. Kemudian Ibnu Abbas menekankan makna masyhud, yashhaduhul malaikatul lail wa malaikatul nahar, yaitu yang disaksikan malaikat yang bertugas di waktu malam dan di waktu siang. Jadi sholat subuh aplusannya. Karena itu luar biasa Bu, banyak keutamaan sholat subuh. Ya, jadi karena di situ sholat subuh aplosan malaikat, sehingga di dalam hadis ketika laporan, ya, bagaimana hambaku, ya waktu saya mengakhiri tugas, hambaku sudah bangun melaksanakan sholat subuh. Yang subuh siang juga begitu, bagaimana ketika saya datang sudah subuh. Nah, oplosan siangnya kapan? Sorenya, waktu asar. Waktu asar. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jaga sholat-sholatmu, dan utamanya sholat wusta, sholat yang di tengah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sholat asar. Ya. Jadi itu terus 24 jam kita dikawal terus Pak. Tapi terserah, apa maksiat silakan, apa ono adzan di masjid maca Quran silakan. Kenapa? Lanjutannya innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi jahim. Allah memberitahukan, ya, orang yang berbuat baik berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujara lafi jahim. Nah, catatan inilah nanti yang kemudian ketika kita dibangkitkan oleh Allah. Tadi kalau orang kafir, detail sekali Pak, luar biasa Quran itu. Ketika orang kafir, mereka tadi ayat 7 ya, Za'al surat Taghabun, mereka punya keyakinan
wong wis mati ya wis gak mungkin dibangkitkan lagi. Tapi kemudian Rasulullah diperintahkan Allah, katakan pada orang kafir, tidak seperti itu. Allah nanti akan membangkitkan, memberitahukan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu jalan. Nah, ketika karena mereka tidak percaya, ketika dibangkitkan kaget, tidak percaya, kan kaget. Nah, ketika kaget kemudian diberi catatan, yo kaget, catatan kafir. Lu kok catatannya elek kabeh ini? Wa wudi'al kitab, surat Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Jadi surat Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab, diberikan catatan tadi oleh yang dikumpulkan, dicatat oleh malaikat raqib atid setiap hari, diberikan. Ini kita fatarul mujrimina musfikina mimma fihi, maka kamu Muhammad akan melihat. Jadi Allah menyampaikan kepada Rasulullah, kamu akan melihat orang-orang kafir, orang-orang ateis itu ketakutan. Musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana, celaka. Jadi dibangkitkan ya celaka, diberi catatan juga celaka. Dibangkitkan celaka soal ini dunya gak duwe kepercayaan. Barang dikai catatan kaget. Malihadal kitab, opo iki catatan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kok ana kabeh catatan iki, sing elek, sing cilik, sing gedhe ana kabeh. Wa wajadu ma amilu hadira, dan apa yang dikerjakan tampak semua, terlihat semua. Wala yadlimu rabbuka ahada, Tuhanmu Muhammad tidak akan berbuat dolim kepada siapapun. Artinya nek catatannya api ya itu. Nah, beruntung Bu kula panjenengan menjadi orang muslim. Ya, mudah-mudahan sampai akhir hidup kita dalam keadaan muslim. Kenapa? Begini. Jadi inna dina indallahil Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, fala yuqbal minhu, gak akan diterima sama sekali. Lan pakai lan, sekali-kali tidak. Bukan hanya lah, tapi fala yuqbal minhu, sekali-kali semua kebaikannya tidak akan dibalas. Lu ndak adil nih ngono. Ya memang begitu. Dibalas di dunia, tapi di akhirat enggak. Ya. Mungkin orang yang sering berbuat baik, sering memberikan kemudahan kepada orang lain, menolong orang lain, tapi dia wahai muslim, ya dibalas di dunia ini lancar jaya, atau jadi lancar, dimudahkan. Tapi hanya sebelah itu, di akhirat nol. Karena itu, karena kebaikannya tidak, maka tulisannya ya merah semua. Sehingga setelah menerima kaget, maka dijelaskan di dalam ayat yang lain. Surat Al-Haqqah. Ya. Wa amma man utiya
kitabahu bisimalihi. Adapun orang-orang yang menerima catatan dari tangan kanannya, wa amman utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitani, celaka. Itu celaka ping telu. Ya, jadi dibangkitkan ya celaka, diberi catatan celaka, ya. Ketika diterima tangan kirinya celaka. Ya. Quran semua ini, Pak. Ya. Di dalam surat Al-Haqqah. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi, adapun orang-orang yang menerima catatan dari kirinya, ya. Fayaqulu ya laitani, celaka, lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Weh, celaka, luweh apik aku gak dikei rapot. Kados napa yo kita begini, ada anak yang karena males belajar rapote abang kabeh. Luweh apik gak dikei rapot aku. Ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Nah, di dalam surat Al-Insyiqaq itu ndak tangan kirinya. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhuhri. Adapun orang-orang yang catatan amalnya di belakang punggungnya, wa amman utiya kitabahu wara'a fasawfa yad'u subura. Fasawfa yad'u subura wa salasa'ira. Ya. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu. Adapun orang mukmin kita beruntung, Pak. Pertama, kebaikan-kebaikan kita ini dibalas Allah di dunia dan di akhirat. Jadi balasan itu di dunia, kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan, dan di akhirat dibalas. Di akhirat dibalasnya berapa? 10 kali. Ya. 10 kali. Ya. Jadi setiap man jaa bil hasanati falahu asru amsalia. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misluha. Ya, saya ayat-ayatnya lupa ya. Man jaa bil hasanah, barang siapa yang datang dengan perbuatan baik, ya, perbuatan baik tentunya parameternya adalah dinul Islam, ya. Membawa perbuatan baik, entah itu sholat, entah itu zakat atau puasa atau kebaikan menolong orang. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalia, maka baginya 10 catatannya. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza islamis duha, dan barang siapa yang datang dengan perbuatan jelek maka hanya dibalas 1. Jadi malaikat raqib sing nyatet sing apik begitu Allahu akbar Allahu akbar kula panjenengan bergegas ke masjid, wah setiap langkah itu dicatat, ya. Man tatahhara, baginda Rasulullah bersabda, man tatahhara summa masa ila baitin min buyutillah liyak dia faridatun min faraidillah kana qatwatuhu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Barang siapa berwudu kemudian berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu, maka setiap langkah-langkah dicatat. 1 langkah menghapus kejelekan, 1 langkah ditingkatkan kemuliaannya di hadapan Allah. Nah itu. Nah, setiap kebaikan ini dibalas dengan 10 kebaikan. Tetapi apabila seseorang
melakukan perbuatan jelek hanya satu. Itu pun malaikat atid tidak langsung mencatat. Nah, bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, diberi waktu dulu. Malaikat raqib ojo catatan sik, jangan dicatat dulu, ditunggu. Kalau kemudian begitu seseorang melakukan perbuatan jelek, astagfirullahaladzim, ya Allah saya khilaf, ya Allah astagfirullahaladzim, mohon kami dimaafkan, gak dicatat. Itu satu, tapi ini dicatat satu. Nah, kejelekan yang dicatat satu ini bisa di-delete, bisa dihapus. Hebatnya menjadi seorang muslim, Bu ya. Jadi kebaikannya di 10 bahkan sampai 700. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wa huwa yudha'ifu liman yasha' wa huwa wasi'un alim. Sampai 700. Ya, bahkan kalau puasa fa innahu li wa ana ajzibi. Aku khusus poso ini, aku sing ape bales. Unlimited, terserah saya, terserah Allah. Itu Maha Rahman Rahimnya Allah. Nah, kejelekan satu ini bisa di-delete, ya, bisa dihapus, bisa dihapus. Surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Luar biasa, ini semua ayat-ayat Allah itu luar biasa, ya. Jadi surat At-Tahrim ayat 8. Ya, khusus ditujukan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, tobatlah kamu dengan sebenar-benar tobat. Artinya tobat itu kembali kepada Allah, ya. Kembali dari jalan yang jelek kepada jalan yang benar. Namanya menungso kuwi. Kadang iku yo delok dalane buntu tapi kok menarik, dileponi ae. Ternyata buntu yang dituju mau ke Surabaya, tapi terus ana gang cilik kok ketoke kok wapi dileponi. Padahal itu gang buntu. Ya, kalau terus tidak sampai ke Surabaya, maka itu tobat itu artinya tabah, ada kembali, roja'a kembali. Jadi roja'a amaksiati, kembali dari maksiatnya, kembali dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Itu tobat. Arti tobat itu kembali. Ya, ada atau nadima, menyesal. Menyesal itu duduk dalane kok dileponi. Saking ketoke apik Bu. Ya. Ketoke apik itu. Jadi dimasukin. Nah, itu tabah. Maka Allah memberikan jalan kepada orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Hei wong sing beriman, gampang wong manusa iku nggone salah. Ya, kadang-kadang wis iku bener-bener kaapi larangan Allah tapi sik dilanggar. Karena manusia desainnya itu kulubani adamal khoto'un. Setiap anak Adam itu senantiasa berbuat salah. Wa khairul khoto'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah itu yang senantiasa bertaubat. Maka diperintahkan tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei wong beriman, tobato, kembali kamu, ya, kepada jalan ilahi, ya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan, ya. Pakai asa. Asa itu pengharapan yang mungkin bisa, sangat mungkin bisa dilaksanakan, ya. Asa
Asarobukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Tuhanmu menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Jadi yang dicatat oleh malaikat atid 1 ini tuh, yang kejelekan ini Pak ya. Sementara kebaikan 10 bisa didelete, bisa dihapus. Asarobukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Allah menghapus kesalahan-kesalahanmu. Sing wis dicatat malaikat atid kejelekan, ya Allah ampuni dosa-dosaku, Allah akan menghapus. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan ke dalam neraka surga yang mengalir sungai di bawah. Yaumalah yuzillahun nabiyya waladina amanu ma'hu. Pada waktu hari kiamat nanti, Allah tidak akan menghinakan para nabi dan orang yang beriman. Ini janji Allah. Inna wa la yukhzil mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Yauma la yuzillahun nabiyya waladina amanu. Mudah-mudahan kita termasuk orang beriman, Pak. Allah tidak akan menghinakan. Ini janji Allah. Surat Taghabun ayat 8 bisa dilihat. Yauma la yuzillahu nabiyya waladina amanu ma'hu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Para nabi dan orang yang beriman nanti, mudah-mudahan kita percaya, Pak, percaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Meliputi segala. Jadi kita dibangkitkan itu dalam keadaan bercahaya. Karena itu maka di dalam ayat yang lain surat Ali Imran, tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Hanya ada 2 nanti kalau dibangkitkan itu. Wajahnya hitam, wajahnya putih. Fa amal ladina aswadat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Orang yang wajahnya hitam, fadukul adzaba bima kuntum, rasakan siksa api neraka akibat perbuatan. Wa ammal ladzina yadud wujuhum, adapun orang-orang yang wajahnya putih, fa fi rahmatillahi fiha khalidun, maka dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Jadi kula panjenengan dilebetaken surga ini boten karena iman dan amal soleh semata, tapi karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Memang kunci surga 2. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi surga milik Allah, dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Tapi rahmat Allah hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Maka yauma la yuzillahu nabiyya waladina amanu ma'hu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahayanya orang yang beriman itu, para nabi dan orang beriman tidak akan dihinakan, dimuliakan. Idza waqa'atil waqi'ah, jika datang hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadibah, kedatangan hari kiamat itu tidak akan bisa didustakan, pasti akan terjadi. Khafidatur rafi'ah, ada yang direndahkan, ada yang dimuliakan. Hanya 2 itu, yang direndahkan dan dimuliakan. Yang direndahkan orang-orang kafir, yang dimuliakan orang-orang mukmin, muttaqin. Itu. Maka yauma la yuzillahu nabiyya waladina amanu ma'hu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya semua. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Wis bercahaya, kita nanti berdoa kepada Allah. Atmim lana nuran waghfir lana, ya Allah, sempurnakan cahaya kami ini. Atmim lana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kita minta cahaya itu terus menyala mulai dari
di padang mahsyar menunggu pengadilan diberikan catatan, kemudian diberikan kitab, kemudian kebaikan kejelekan kita ditimbang, itu dengan bercahaya. Dan kita admim lana nurona, ya Allah sempurnakan cahaya kami ini, wafir lana, dan ampunilah kami. Sampai kemudian nanti digiring ke neraka, melewati sirat sampai menuju ke surga. Itu bercahaya terus, dan kita minta cahayanya. Ketika sampai pintu surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika sampai pintu surga, dibukakan oleh malaikat Ridwan, kemudian salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, selamat atas kalian, fadkhuluha khalidin. Ada seorang ulama yang masyhur, nanti jangan kita bersyukur, nanti saja kita syukuran kalau masuk surga. Dan syukuran nanti. Az-Zumar ayat 73, 74. Tapi sebaliknya, orang-orang kafir wasiqal setelah tadi celaka, dibangkitkan celaka, menerima catatan celaka. Ketika catatannya diberikan, dilihat rapotnya celaka, terus celaka. Ini Quran. Maka wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Az-Zumar 7172. Orang kafir digiring masuk neraka sampai pintu, malaikat Zabaniyah, malaikat Maliknya, loh kamu kok ini? Kenapa kamu kesini? Bukankah dulu sudah diberitahukan oleh para nabi dan rasul tentang ajaran tauhid, hanya menyembah kepada Allah, tentang nanti akan dibangkitkan, semua sudah diberitakan. Apa jawabnya? Qalu bala, ya betul, walakin haqqat alimatul adabi. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Mulk, idza ulqu fiha sami'u laha sahiqa wa yatafur takatu tamayyaju minal ghaib kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna man nazzalahu min sa'in antum la fi dhalalin wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini kata-kata luar biasa, penyesalan. Loh kamu kok kesini? Bukankah dulu sudah diberitakan? Ya, saya sudah diberitahu, tapi saya membangkang. Terus wujud penyesalannya apa? Wa qalu, mereka berkata, law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, seandainya dulu saya mendengarkan ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah, hanya menyembah kepadamu, saya menggunakan pikiran saya bahwa yang patut disembah itu hanya Allah. Law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka pasti kami tidak akan berada di neraka sa'ir. Ini luar biasa. Tapi orang mukmin, orang mutakin beda lagi. Ketika diberi catatan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi
fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni donantu anni mulakin hisabiyah. Ini surat Al-Haqqah, nanti bisa dilihat. Fa amman utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang-orang mukmin yang catatan amalnya diberikan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Saking gembiranya Pak, saking bahagianya, sampai muncul ucapan fa amman utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Iki lho deloken rapatku, ya. Iki lho deloken rapatku. Persis kalau ada anak-anak kita yang rapotnya api-api, sadurunge teko ning ibuke, teko omah nang Pak, iki rapotku api-api ini. Nah, di hadapan teman-temannya itu sudah pamer. Jadi pamer ini orang mukmin itu. Fa amman utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Saking gembiranya sampai pamer. Iki lho delok catatan. Kenapa catatannya itu baik? Disebutkan fa amman utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni donantu anni mulakin hisabiyah. Loh, aku selama ini dunia itu donantu, saya sudah punya keyakinan, ya, anni mulakin hisabiyah, nanti saya akan dibangkitkan di hari kebangkitan, nanti saya akan diberikan catatan. Nek ngono ning donya tak api-ane catatanku. Maka Rasulullah mengingatkan sebaik-baik kalian yang catatan amalnya itu banyak kalimat istighfar, ya. Soalnya menghapus yang jelek-jelek itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wah, ya. Sabda Rasulullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat, wah, inilah astagfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, saya ini istighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Padahal istighfar dan taubat itu menghapus dosa. Nah, Rasulullah tidak pernah dosa, tapi memberikan contoh kepada umatnya lebih dari 70 kali, bahkan di dalam ayat lain 100 kali. 100 kali. Nah, apalagi kita, ya, maka itu puncak istighfar itu adalah sayyidul istighfar. Itu puncak. Karena apa? Komplit, paket komplit. Dan itu luar biasa. Kalau kita pahami artinya, di waktu malam kita sayyidul istighfar. Allahumma, ya Allah, anta rabbi, ya. Panjenengan niku Tuhan kula, sing dadosaken kula, sing memelihara kehidupan kula, sing mengatur kehidupan kula, hanya panjenengan. Ini dialog personal, dialog person, Pak. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Mboten wonten Tuhan sing kula sembah ya Allah kecuali panjenengan. Kita bisa nangis itu. Mboten wonten sing kula sembah kecuali panjenengan, anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani, panjenengan niku sing nyiptakaken kula. Wa ana abduka, kula niki hambane panjenengan. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kula niku berusaha memenuhi janji dan perjanjian kula dumateng panjenengan. Apa janji dan perjanjian kita kepada Allah? Ketika ruh akan dimasukkan ke dalam diri kita, ruh berjanji di hadapan Allah. Ya. Alastu birabbikum, ruh saksekno, apa aku ini Tuhanmu? Qalu bala sayyidina. Nggih, Gusti panjenengan Tuhan kula. Maka bertauhid itu fitrah. Kullu mauludin yutatu fitrah. Fitrahnya manusia itu menyembah kepada Allah. Lah kok ana wong sing nyembah api, nyembah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi.
wong tuane sing menjadikan orang itu Nasrani, nyembah Trinitas, Majusi ataupun Majusi, yaitu nyembah api, atau Yahudi, itu orang tuanya. Aslinya fitrahnya bertauhid. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastatu. Kula sampai sakniki tesih nyembah panjenengan ya Allah, memenuhi janji dan perjanjian kula dumateng panjenengan. Wa ana ahdika wa ahdika mastatu. A'udzu bika min syarri ma sanatu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan-kejelekanku. Nah, puncaknya abu ulaka bi nikmatika alayya. Ya Allah, kula sadar bahwa betapa banyaknya nikmat yang telah Kuberikan kepadaku. Abu ulaka bi nikmatika alayya. Setelah itu kita membaca alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil hayah, alhamdulillah ala nikmatis sihah. Ya Allah, aku mengaku betapa banyaknya nikmat yang Kau berikan kepadaku. Alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah masih hidup, masih diberikan kecukupan, masih iman, masih bisa melaksanakan ibadah, masih bisa ke masjid. Alhamdulillah. Wa abu ulaka bidzambi. Tapi kula nggih nyekseni, nyadari bahwa betapa banyaknya kesalahan-kesalahan saya. Faghfirli, maka ampunilah saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan mengampuni dosa kecuali Engkau. Sehingga di dalam hadis, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu malam dan sampai pagi meninggal, tercatat sebagai ahlusan jannah. Dan barang siapa di waktu pagi membaca Sayyidul Istighfar sampai sore meninggal, insya Allah tercatat sebagai ahlusan. Karena kita langsung person approach, ya, kita mengaku sebagai hamba Allah yang bertauhid dan hanya menyembah kepada Allah. Karena itu maka yang perlu kita siapkan itu adalah kita sudah diberikan karunia yang terbesar, nikmat iman, tapi iman itu bisa menipis, bisa menebal. Al-imanu yazidu bi ta'atillah. Iman itu bisa menebal dengan taat dan patuh kepada Allah. Tapi al-imanu yang kusub bi maksiati, iman itu bisa menipis dengan maksiat kepada Allah. Karena itu kita mohon petunjuk, senantiasa berdoa, mudah-mudahan kita dipelihara dari perbuatan maksiat, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Pas sak jam 3 menit. Ya, mudah-mudahan terutama bisa mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga kita semuanya, ya, karena memang ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat, ya, bagi kita, ya, karena manusia itu adalah makhluk khotoban, tempatnya lupa, ya, dan salah, ya. Demikian, ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minna wa fatqun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.